Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Jumat 30 Desember 2022. Pencabutan ini dilakukan seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan terkendalinya kasus corona di Indonesia. Dalam konferensi pers di Istana Negara Jumat siang, Presiden mengatakan dengan dicabutnya PPKM, maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Meski demikian, Presiden meminta masyarakat tetap waspada karena pemerintah belum menyatakan selesai terhadap pandemi. Pencabutan PPKM ini, kata Presiden, adalah masa transisi dari pandemi menuju endemi. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa Satgas COVID-19 dari pusat sampai daerah tidak dibubarkan dan tetap berfungsi merespon percepatan penyebaran COVID-19. Berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan.
Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin perlu sedikit saya tambahkan bahwa Indonesia ini termasuk satu dari 4 negara G20 yang dalam 10 bulan, 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Kita ingat saat puncak Delta, kita berada di angka 56.000, dan di Juli 2021 dan di Februari 2022 kita mengalami lagi puncak tren karena Omikron berada di angka 64.000 kasus harian. Saya kira data-data ini perlu kita sampaikan. Kemudian kondisi pandemi juga semakin terkendali. Kalau kita lihat kemarin kasus harian pada 29 Desember hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39%, bornya juga berada di 4,79%. ICU harian di 297. Kemudian ini yang juga penting, pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Jadi dari serosurvei, ini kalau kita lihat angkanya, di Desember 2021 itu berada di 87,8%, 87,8%, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis. Ini juga sebuah angka yang tidak sedikit. Saya rasa itu tambahan. Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pihaknya menerbitkan peraturan terbaru dan mencabut Instruksi Mendagri nomor 50 soal aturan PPKM. Instruksi Mendagri tersebut dinyatakan mulai berlaku pada 31 Desember 2022 dan akan dilaksanakan sampai ke kepala daerah. Tito juga mengatakan sejumlah protokol kesehatan didorong untuk tetap dilaksanakan di ruang tertutup, di ruang terbuka, dan kerumunan, serta bagi mereka yang mengalami gejala yang mendekati COVID-19. Dengan dicabutnya PPKM, Tito juga menyatakan vaksinasi akan tetap dilakukan, terutama bagi mereka yang rentan terkena virus corona. Kepala daerah pun diinstruksikan untuk tetap menyediakan anggaran bantuan sosial. Tito pun menegaskan bahwa PPKM bisa diberlakukan kembali bila kemudian terjadi lonjakan kasus COVID-19. Baik rekan-rekan sekalian, jadi menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden dan juga instruksi Presiden tadi, memang sudah ada rapat beberapa kali di tingkat Kementerian Lembaga, Ratas, dan setelah ada arahan dari Bapak Presiden tentang pemberhentian PPKM ini, maka nanti Kemendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri yang intinya detail dasarnya nanti adalah Bapak Menkes, tadi sudah disampaikan Pak Presiden sebetulnya, indikator-indikator yang positif, ya, di samping juga tingkat imunitas masyarakat yang cukup baik. Kalau 98% itu artinya serologi, 98% itu ya, bagi yang mungkin ada yang belum paham, kalau ada 100 orang kumpul artinya 98 orang sudah memiliki antibodi, kira-kira itu. Kalau ada 10 orang kumpul, hampir 10-10-nya memiliki antibodi. Itu tingkat imunitas kuat jadi. Nah untuk itu maka
instruksi Mendagri yang sebelumnya nomor 50 dan nomor 51 yang berlaku dari tanggal 6 Desember sampai dengan 9 Januari, kita tidak lanjutkan sampai 9 Januari. Tapi dengan adanya arahan Bapak Presiden tadi, maka hari ini kami akan mengeluarkan instruksi Mendagri yang menyatakan bahwa PPKM tersebut, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu dinyatakan dihentikan mulai hari ini nanti setelah kami keluarkan instruksi ini, instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah. Nah, kemudian tidak berarti, tolong dicatat betul, bahwa pandemi selesai. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita distorsi pemberhentian PPKM ini diartikan sebagai pandemi selesai. Tolong betul-betul rekan-rekan media bisa memberikan pencerahan kepada publik. Nah, kemudian PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat adalah bentuk intervensi pemerintah dalam rangka untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan. Jadi bentuk intervensi, bukan bentuk pengumuman pandemi selesai. Nah, intervensi ini dengan segala macam indikator yang baik, intervensi inilah kemudian yang dicabut. Nah, sebagai gantinya kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas di tingkat dunia. Maka nanti judulnya itulah pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi. Kalau pandemi itu beberapa negara, di epidemi satu negara, endemi itu di beberapa daerah atau satu atau beberapa daerah yang mungkin masih bisa terjadi. Nah, kemudian ada beberapa memang protokol kesehatan yang tetap kita dorong atau himbau dan kita ajak masyarakat, terutama pemakaian masker. Pemakaian masker lebih khusus di tempat-tempat tertutup, di publik transportasi, dan juga kepada anggota masyarakat yang mengalami simptom atau gejala gangguan penyakit pernapasan ya, seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Kita selama 2 tahun lebih menggunakan masker ini, kita berusaha mengkapitalisasi, memanfaatkan kebiasaan penggunaan masker ini, juga membuat kebiasaan baru, habit baru, seperti di negara-negara maju, di negara Jepang misalnya. Itu kalau masyarakatnya sudah anggota ada yang kena gejala gangguan pernapasan, batuk, pilek, mereka secara sadar memakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, kita harapkan juga pemakaian masker dipakai oleh anggota masyarakat kita yang secara sukarela ya, yang merasa bahwa dia mengalami gangguan pernapasan dan dapat bisa menularkan ke orang lain. Apapun gangguan pernapasannya, baik COVID, flu, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, seluruh satgas daerah, baik yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa tetap untuk eksis, tetap jalan, tidak dibubarkan, sambil mereka melakukan monitoring trennya di daerah masing-masing, dan kemudian kalau ada hal-hal yang urgent mereka cepat untuk melakukan tindakan. Kemudian juga mengimbau kepada masyarakat kalau seandainya ada yang terkena gejala-gejala untuk tidak ragu-ragu melakukan testing baik PCR maupun antigen, dan kalau memang positif ya, tetap dianjurkan melakukan isolasi mandiri supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang perlu juga mendapat perhatian tadi vaksinasi terus kita lanjutkan, baik yang primer maupun yang lanjutan dan booster ya. Dan lebih khusus tolong diberikan atensi kepada anggota masyarakat yang rentan, vulnerable, seperti orang-orang tua, panti jompo, yang tingkat kekebalannya relatif rendah. Ini perlu kita waspadai. Selanjutnya
kami juga mengimbau kepada rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota di daerah masing-masing tetap menyediakan anggaran bansos. Dan disampaikan bansos selain dari pusat itu dari provinsi, kabupaten, kota, ya, dan juga desa itu bisa memberikan bansos kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian koordinasi antara stakeholder yang di Satgas, baik kepala daerah, Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD, Kementerian Kesehatan, jaringan kesehatan semua untuk terus melakukan evaluasi dan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran, terutama dari BTT, belanja tidak terduga. Jika terjadi hal-hal yang emergensi, maka anggaran belanja tidak terduga sudah tersedia. Kemudian yang berikutnya lagi nanti hari Senin juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah nanti Bapak Menko Marinvest, Menko Ekonomi, Bapak Menteri Kesehatan akan memberikan briefing kepada seluruh Satgas di daerah, baik kepala daerah maupun Forkompindanya, tentang makna dan apa yang harus dilakukan dengan adanya pemberhentian PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Sekali lagi tidak berarti pandemi selesai. Jadi jangan sampai kita euforia. Kemudian yang terakhir, juga dalam instruksi ini kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Atau dalam kata lain bahasanya adalah bahasa bila terjadi lonjakan. Itu dapat dilakukan kembali PPKM. Dari Bandung, Jawa Barat, Morgan Indrio Margono melaporkan. Promosikan usaha Anda bersama tepas.id.